Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap melanjutkan pembelajaran secara daring. Kali ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada saat ini kita akan membahas tentang anatomi mainboard, motherboard atau bagian-bagian dari motherboard. Hal ini penting, ini sebagai pengantar untuk masuk pada praktikum perakitan PC. Jadi kalau kita mau merakit PC, maka kita harus tahu betul tentang komponen-komponen yang ada di mainboard. Kenapa? Karena semua perangkat-perangkat PC itu tersambung di mainboard. Makanya dia dikatakan mainboard. Main adalah utama, board adalah papan utama. Jadi papan utama yang menjadi jembatan terhubungnya semua perangkat-perangkat PC, atau dikenal juga dengan istilah motherboard. Mother ibu, board papan induk maksudnya. Jadi semuanya menginduk pada mainboard ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah motherboard yang kita maksud tadi. Kita perhatikan di sini banyak sekali komponen-komponen kecil di sini ya. Kita lihat yang paling utama yaitu yang tengah seperti ini. Ini adalah rumah prosesor ya. Jadi ini adalah tempat untuk memasang prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Nah, rumah prosesor ini ada dua istilah. Yang pertama kita kenal dengan istilah soket. Yang kedua kita kenal dengan istilah slot. Bedanya apa? Bedanya adalah slot itu menggunakan prosesor yang dipasang secara berdiri seperti ini. Nah, slot ini digunakan pada mainboard lama ya. Jadi pada waktu itu masih Pentium 1, 2, 3. Untuk saat ini sudah jarang kita temukan. Kemudian di sampingnya ini adalah soket Pentium 3 ya, di zamannya slot soket seperti ini bentuknya. Kemudian untuk saat ini soket seperti ini ya. Kalau kita pasang CPU-nya atau prosesornya, tinggal kita pasangkan saja seperti ini. Jadi perbedaannya itu. Kemudian yang kedua adalah slot untuk RAM, untuk memori ya. Jadi ini adalah rumah atau tempat untuk memasang RAM. Detailnya bagaimana cara memasangnya kita akan praktikum atau kita lihat di praktikum nanti. Kemudian berikutnya adalah tentang bus slot atau slot ekspansi. Slot ekspansi ini adalah slot yang digunakan untuk memasang perangkat-perangkat tambahan seperti LAN card, kemudian VGA card, sound card, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Kita tampilkan berbagai macam slot ekspansi. Nah, seperti ini. Ini yang hitam, ini adalah slot ISA ya. Slot ISA ini jarang kita temukan untuk saat ini. Ini ada pada PC-PC lama. Kemudian berikutnya adalah slot PCI. Ini yang putih, ini slot PCI. Slot PCI ini digunakan untuk memasang NIC atau Network Interface Card atau LAN card. Kemudian ada lagi yang berwarna coklat, di sini tidak ada. Biasanya yang coklat itu kita sebut dengan slot AGP, itu digunakan untuk memasang VGA. Nah, untuk sekarang sudah beralih dengan cepat ya. Slot PCI ini sudah tergantikan dengan slot PCIe. Nah, PCI Express bentuknya kecil seperti ini. Ini untuk tempat memasang LAN card seperti ini LAN cardnya. Kalau LAN card yang lama seperti ini. Kemudian juga tadi saya singgung tentang VGA card. Kalau yang lama slotnya masih menggunakan AGP, untuk sekarang sudah tergantikan dengan slot PCI Express juga seperti ini ya. Nah, slot PCI Express ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, ada yang biru, bahkan ada yang berwarna oranye di beberapa mainboard. Nah, seperti ini contoh dari VGA-nya. Jadi ini dipasang di sini. Oke, itu adalah macam-macam slot ekspansi. Slot ekspansi adalah slot yang digunakan untuk memasang perangkat-perangkat tambahan seperti LAN card, kemudian VGA card, sound card, dan seterusnya.
Kemudian berikutnya adalah tentang, nah ini adalah slot SATA ya. Ini adalah slot SATA. Slot SATA ini digunakan untuk menghubungkan dari mainboard ke hard disk, atau CD-ROM. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini macam-macam port dari mainboard yang menuju ke hard disk. Contohnya ini adalah port PATA. Port PATA ini gunanya digunakan untuk menghubungkan dari mainboard ke hard disk atau ke CD-ROM. Untuk saat ini juga sudah jarang kita jumpai. Saat ini sudah beralih ke SATA yang saya sebutkan di awal. Jadi ini sudah diganti dengan SATA. Nah, seperti ini. Ini contoh hard disk ya, hard disk SATA. Jadi nanti dia akan dihubungkan ke sini. Seperti itu. Kemudian, nah ini contoh ya CD-ROM. CD-ROM yang sudah menggunakan SATA. Yang merah ini adalah kabel data SATA yang menghubungkan ke mainboard. Yang sebelahnya ini adalah kabel power, arus listrik dari power supply. Kemudian ada lagi perkembangan dari hard disk, tidak ada gambar di sini. Mungkin nanti akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang perbedaan hard disk itu, yaitu hard disk SSD ya. Hard disk SSD ini sangat cepat dibandingkan dengan hard disk SATA. Oke, itu akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian ini contoh hard disk ya, contoh hard disk yang menggunakan hard disk SATA dan hard disk SATA. Yang ini sama seperti ini ya. Yang merah ini adalah kabel kabel data SATA, sedangkan yang ini adalah kabel power SATA. Nah, ini hard disk yang lama. Ini adalah kabel data kabel data PATA atau IDA. Ini adalah kabel power PATA yang dari power supply. Oke. Kemudian kita lanjut ke mainboard lagi. Di sini ada satu lagi port yang sangat penting, yaitu ini digunakan untuk menghubungkan ke power supply ya, seperti ini. Jadi dari power supply itu ada dua port. Yang pertama ini jumlahnya 20 pin, ada yang 24 pin. Kemudian yang ini 4 pin. Ini yang terhubung ke mainboard. Baik, detailnya kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari power supply. Ya, di power supply kita perhatikan kabel yang terpasang ke mainboard dari power supply itu hanya ada dua. Yang pertama ini konektor ATX 20 pin atau 24 pin, ini yang lama ya. Jadi kalau yang baru itu sudah 24 pin. Kemudian yang kedua adalah ini kabel ATX 4 pin. 4 pin ini yang terpasang ke mainboard ya. Kita lihat di sini ada satu. Nah, ini kemudian dua ini. Nah, jadi yang dari power supply yang terpasang ke mainboard hanya ada dua. Kalau untuk mainboard yang baru, ininya yang 4 pin ini ada yang sudah 8 pin ya. Kita lihat nanti ketika praktek ya seperti apa mainboard yang baru. Ini contoh dari mainboard lama. Oke, itu tentang mainboard. Kemudian berikutnya saya akan detailkan di perakitan komputer. Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.